Pak, izin dong Pak terkait Amar Zoni ya Pak. Mungkin kan selama ini persidangan Amar ingin diminta dihadirkan di persidangan. Mungkin prosedur dari pengadilan sendiri untuk menghadirkan Amar secara Amar ini kan status high risk ya Pak untuk tahanannya seperti apa sih Pak? Oh iya, untuk Amar Zoni ini kan yang bersangkutan ada di Nusa Kambangan ya, dan juga persidangannya dari awal sudah secara elektronik ya, sesuai perma, sehingga persidangannya saksi-saksi ada di PN. Untuk Amar Zoni sendiri secara Zoom ya. Artinya kalau yang bersangkutan itu meminta untuk persidangan secara offline, tentu ya sesuai ketentuan ya, bisa melalui PH-nya atau penuntut umum memohon kepada majelis. Nanti kalau majelis menetapkan, mengizinkan untuk persidangan secara offline, tentu majelis akan mengeluarkan penetapan dan JPU akan melaksanakan penetapan tersebut. Nah, selagi tidak ada penetapan ya persidangan tetap berjalan seperti biasanya secara elektronik ya, secara online begitu. Oh, berarti memang harus koordinasi dengan pihak majelis hakimnya lalu dirembukin ke JPU-nya ya Pak? Seperti itu atau? Iya, jadi permohonan ditujukan kepada majelis hakim. Nah tentu alasannya seperti apa nanti majelis hakim kan yang punya kewenangan, karena ranahnya sekarang kan memang dalam rangka persidangan. Karena kan kemarin juga pihak majelis hakim kan masih harus rembukan dulu nih Pak untuk masalah ini sendiri. Mungkin butuh waktu berapa lama sih Pak untuk karena kan Amar Zoni kan terus-terusan meminta karena dia tidak bisa berkomunikasi secara intens dengan PH-nya sendiri sampai dengan keluarganya sendiri. Oh iya, kalau sekarang kan kalau tidak salah acaranya kan pembuktian. Nah kalau pembuktian nanti kan JPU menghadirkan saksi-saksi ya, menghadirkan ahli. Begitu juga nanti dari penasihat hukum kalau memang ada saksi yang meringankan. Nah selanjutnya ke pemeriksaan terdakwa. Nah apakah pemeriksaan terdakwa kan belum. Nah nanti ikuti aja perkembangannya. Apakah majelis hakim mengizinkan hal tersebut, karena tentu ini juga memang ranahnya majelis. Tapi karena Amar Zoni sendiri ada di Nusa Kambangan, nah tentu kan harus ada koordinasi dan sebagainya. Ikuti aja persidangannya nanti seperti apa. Apa karena alasannya jauh Pak menjadikan melalui Zoom meeting? Enggak, pada prinsipnya kalau Zoom itu seperti contoh karena kondisi suatu hal yang bersangkutan ada di rutan di Jakarta pun bisa dilaksanakan secara online. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, seperti kemarin saat ada kerusuhan, ya, saat ada kerusuhan, sidang di berikutnya itu ada beberapa perkara yang dilangsungkan secara online karena mengingat situasi. Tapi kemungkinan bisa Pak, bisa didatangkan. Kalau bisa ndaknya itu selagi majelis hakim sudah mengeluarkan penetapan mengizinkan, JPU akan melaksanakan. Jadi semuanya muaranya kembali ke majelis hakim. Dan risiko apa sih Amar sampai akhirnya tetap online gitu Pak? Tadi kan jadi kan sebelumnya kan kalau waktu itu karena demo dan lain-lain. Mungkin kalau ini enggak, ini Amar Zoni ini kan persidangan dilaksanakan secara online karena saat perkara dilimpahkan ya, saat perkara dilimpahkan yang bersangkutan posisinya sudah dipindah di Nusa Kambangan. Nah, sementara begitu perkara dilimpahkan, itu harus segera ditetapkan hari sidang. Nah, sehingga terus berlanjut menjadi persidangan secara online begitu. Oke, Pak. Hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan. Saya tanyakan kepada penuntut umum apakah akan memberikan tanggapan. Baik, yang mulia, kita minta waktu 1 minggu untuk menyusun tanggapan. Secara tertulis ya. Itu ya. Jadi kami akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyusun tanggapannya pada sidang yang akan datang pada hari Kamis tanggal 20 November 2025. Ya, itu ya penuntut umum ya. Untuk penasihat hukum terdakwa sehubungan dengan surat kuasa, ini kami butuh penjelasan di dalamnya ini ya, di halaman 2 ini kan penerima kuasa
dan pra peradilan melakukan pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena kita tahu ya pembelaan kan di KUHP sudah ada kita pembelaan secara khusus. Jadi masuk pembelaan di sini apakah secara umum atau hanya pembelaan secara khusus? Karena kalau secara umum bukan pledoi secara khusus ya, karena ini ada eksepsi. Mulai dari persidangan sampai putusan. Karena kan kita ada juga pledoi. Terdakwa 6 begitu ya. Jadi penasihat hukum saudara ini adalah penerima kuasa sampai dengan putusan ya. Iya benar benar. Itu ya, clear ya. Ya. Untuk sampai di pembuktiannya itu berapa lama ya mulia? Kita minggu depan tanggapan dari penuntut umum, ya kan? Terus kalau lancar minggu depannya lagi tanggal 27 November kita akan putusan selah. Setelah itu baru kita ke pembuktian. Artinya pembuktian itu tanggal 4 Desember. Itu kalau eksepsi saudara ditolak. Ya, kalau eksepsi saudara dikabulkan, diterima ya kita selesai di putusan itu. Kalau eksepsinya dikabulkan, kan kita belum tahu ya, majelis hakim belum musyawarah, penuntut umum belum mengajukan tanggapan. Ya, tanggapan dulu dari penuntut umum, ya seminggu kemudian putusan selah. Itu tahapan dalam hukum acara seperti itu ya. Kalau putusan selahnya itu eksepsi saudara kami tolak, artinya persidangan ini lanjut ke pembuktian. Ya, kalau putusannya itu eksepsi saudara kami terima, ya kita selesai di putusan akhir. Jadi putusan selah berlaku sebagai putusan akhir dan perkara ini selesai. Kita tidak perlu lagi kalau eksepsinya kabul, putusan selah menjadi putusan akhir, ya kita nggak ada pembuktian lagi, nggak ada tuntutan, nggak ada hukum acaranya kan seperti itu. Ya, jadi kita lihat dulu nanti putusan selahnya apa, dan nanti putusan selah juga mesti ngelihat ke tanggapan penuntut umum dulu baru putusan selah. Seperti itu ya.